Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Horror Queen. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Bayi yang Dibuang ke Hutan dan Dirawat oleh Seekor Harimau. Namun sebelumnya silakan klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Ini adalah kisah cerita yang mengisahkan seorang bayi perempuan yang dibuang di hutan dan menangis pilu, dan seekor harimau merawatnya dengan penuh kasih sayang. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita dengarkan ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan yang lebat, hiduplah seorang gadis kecil yang baru saja kehilangan ayahnya. Gadis itu masih bayi, belum mengerti apa-apa tentang dunia. Ibunya sudah lama meninggal dan ia kini diasuh oleh ibu tirinya yang tidak pernah menyayanginya. Malam itu hujan turun sangat deras. Petir menggelegar di langit, menerangi wajah dingin sang ibu tiri. Di tangannya, bayi itu terbungkus kain lusuh yang hampir tidak cukup untuk melindungi tubuh mungilnya dari dingin. Dengan langkah tergesa-gesa, ia membawa bayi itu menuju hutan di pinggir desa. Sudah cukup, aku tidak mau mengurusmu. Kamu hanya membawa sial. Dengan nada penuh dengan kebencian, sesampainya di tengah hutan, wanita itu berhenti di bawah pohon besar. Ia meletakkan bayi itu di atas tanah yang basah. Tangisan bayi yang terdengar nyaring seolah memohon belas kasih, tapi wanita itu tidak peduli. Kamu bukan anakku. Kamu pantas di sini, ucapnya kasar. Sebelum berbalik dan meninggalkan bayi itu sendirian, tanpa menoleh lagi, ibu tiri itu melangkah pergi dan kembali lagi ke desa, menembus hujan yang deras. Dengan hati sekeras batu, ia yakin bayi itu tidak akan bertahan di tengah hutan yang penuh hewan buas. Bayi yang ditinggalkan di hutan yang lebat dan gelap ini menjadi rumah baru bagi bayi itu. Tangisannya mulai lemah. Bayi itu terbaring di atas dedaunan yang basah. Tubuhnya menggigil, kedinginan, dan menangis pilu. Tiba-tiba dari balik semak-semak muncullah sepasang mata tajam yang menyala dalam gelap. Seekor harimau betina melangkah dan mendekati suara tangisan itu. Harimau itu berhenti menatap bayi kecil yang tergeletak di depannya. Bayi itu berhenti menangis seolah merasakan sesuatu yang berbeda pada harimau itu. Harimau itu mendekati lebih dekat, mengendus tubuh mungil yang menggigil. Bukannya mengaung atau menyerang harimau, harimau itu justru mengangkat bayi itu dengan mulutnya. Harimau itu mengangkat tubuh mungilnya sangat hati-hati, seperti ia membawa anaknya sendiri dengan lembut. Harimau betina itu membawanya menuju sarangnya di sebuah gua yang hangat yang tersembunyi di dalam hutan. Di sana harimau itu melingkarkan tubuhnya di sekitar bayi tersebut dan memberikan kehangatan serta perlindungan. Malam itu sesuatu yang ajaib terjadi. Bayi yang ditinggalkan oleh manusia kini mendapatkan ibu baru dari alam. Seekor harimau yang merawatnya dengan kasih sayang yang luar biasa. Hutan yang gelap dan liar yang seharusnya menjadi ancaman kini menjadi rumah yang aman bagi bayi kecil itu. Bayi yang ditinggalkan itu kini tumbuh menjadi seorang gadis kecil dan di bawah asuhan harimau betina itu. Harimau itu memberikan kasih sayang layaknya seorang ibu kepada anak gadisnya. Anak gadis itu belajar berjalan di atas tanah yang lembut, menyusuri hutan dengan langkah-langkah kecil yang selalu ditemani oleh harimau yang setia mengawasinya. Harimau itu memberi makan dari hasil buruannya, dan kadang ia membiarkan gadis kecil itu mencoba memakan buah-buahan yang ditemukan di hutan. Meski tumbuh di lingkungan liar, gadis itu sehat dan kuat. Ia tidak pernah merasa takut karena ia tahu bahwa harimau itu akan selalu melindunginya dari segala bahaya. Tahun demi tahun berlalu. Gadis kecil itu kini telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja. Rambutnya panjang, terurai, kulitnya bersih, kecoklatan karena sinar matahari, dan matanya tajam seperti mata harimau.
ia telah menjadi bagian dari hutan, ia mampu memanjat pohon dengan cekatan dan melompat dari dahan ke dahan, bahkan memahami gerak-gerik hewan di sekitarnya. Namun ia bukan hanya seorang gadis liar. Ada kelembutan dalam hatinya, hasil dari kasih sayang yang diberikan oleh harimau betina itu yang merawatnya. Ia sering bermain dengan anak-anak harimau yang lain. Suatu hari, saat berjalan di tepi sungai, ia melihat bayangan sendiri di permukaan air yang jernih. Ia memperhatikan wajahnya yang berbeda dari makhluk-makhluk lainnya di hutan. Ia selalu bertanya dalam hati, siapa dirinya sebenarnya itu? Harimau itu seakan mengerti kebingungannya. Meski tidak mampu berbicara, harimau itu selalu menatapnya dengan penuh kasih sayang. Suatu pagi, sinar matahari menerobos dedaunan yang ada di hutan, menciptakan bayangan bercorak di tanah. Gadis hutan itu berjalan bersama harimau, dan ia memetik buah-buahan yang ada di sekitar hutan. Dan tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki dan terdengar ranting yang patah. Harimau itu langsung waspada di balik pepohonan. Muncullah seorang laki-laki muda yang sedang berburu di hutan. Ketika ia melihat seekor harimau besar berdiri di samping seorang gadis dengan rambut yang kusut, pakaian seadanya dengan kulit hewan. "Siapa kamu?" tanya lelaki itu. Suaranya takut dan heran. Gadis itu tidak menjawab. Ia menatap lelaki itu dengan mata tajam, seperti anak hutan yang selalu berhati-hati terhadap orang asing. "Kamu tinggal di hutan ini?" Gadis itu mengangguk kecil, tetapi hanya diam. Ia tidak tahu cara berbicara dengan manusia. Ini pertama kalinya ia bertemu dengan seseorang yang mirip dengannya. Harimau betina akhirnya tenang, merasa bahwa lelaki itu tidak berbahaya. Ia duduk di samping gadis itu. Harimau itu tetap mengawasi gerak-gerik lelaki itu. "Aku sering berburu di hutan ini, tetapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Bagaimana kau bisa hidup di hutan ini? Apa kamu sendirian?" Gadis itu tidak menjawab. "Namaku Topan," ucap lelaki. Gadis itu menatap harimau. Harimau itu menatap balik dengan menatap lembut dan tidak bergerak. Namun gadis itu merasa ragu terhadap laki-laki itu, dan laki-laki itu menegaskan bahwa, "Saya itu orang yang baik. Saya tidak macam-macam." Dan akhirnya gadis itu diajak ke desa. Karena gadis itu merasa penasaran, lalu ia mengikuti lelaki itu. Setelah sampai di desa, gadis itu merasa bingung melihat di sekitaran desa laki-laki. Rumah-rumah kayu berdiri berjejer dikelilingi oleh pagar-pagar bambu. Suara anak-anak yang bermain, ayam berkokok, dan orang-orang yang bercakap-cakap membuat gadis itu merasa asing dan sedikit gugup. Ketika ia memasuki desa, semua mata tertuju pada gadis itu. Pakaiannya yang terbuat dari kulit hewan dan rambutnya yang panjang serta kusut membuat penduduk desa saling berbisik-bisik. Siapa dia? Dari mana Topan membawa gadis liar itu? Namun Topan tidak mempedulikan tatapan mereka. Ia membawa gadis itu ke rumahnya, sebuah rumah kecil sederhana di tepi desa. Di sana ia mengenalkan dengan ibunya. "Bu, aku menemukan dia hidup bersama seekor harimau betina. Tapi aku pikir dia butuh tempat yang lebih aman," kata Topan. Ibunya menatap gadis itu dengan penuh rasa ingin tahu. Lalu ibunya bertanya, "Siapa namamu, Nak?" Tetapi gadis itu diam. Dia merasa bingung untuk menjawabnya. Lalu Topan menyadari kebisuannya dan berkata, dia mungkin belum tahu caranya berbicara. Dia sudah terlalu lama tinggal di hutan. Meskipun terkejut, ibu Topan menerimanya gadis itu dengan baik. Ibunya Topan memberikan pakaian yang bersih dan mengajarkan cara hidup di desa. Hari-hari berlalu, gadis itu mulai belajar berbicara, sedikit demi sedikit. Namun, ia tetap lebih nyaman diam dan mengamati lingkungan barunya. Lalu Topan mengajak gadis itu untuk berjalan-jalan dan mengenalkan kepada penduduk. Perlahan gadis itu diterima oleh orang-orang, meskipun
Mereka masih merasa aneh dengan kebiasaan alaminya. Gadis itu lebih suka memanjat pohon atau berjalan tanpa alas kaki daripada duduk diam seperti gadis-gadis desa lain. Selama tinggal di desa, gadis itu menjadi semakin dekat dengan Topan. Topan banyak mengajarkan banyak hal tentang dunia manusia, seperti cara memasak, bercocok tanam, dan berbicara lebih lancar. Gadis itu merasa nyaman di desa. Suatu ketika, gadis itu merindukan harimau yang selama ini merawatnya dalam keheningan malam. Ia bertanya-tanya, apakah keputusannya untuk tinggal di desa itu benar-benar? Hari-hari mulai berlalu. Kini Topan ingin melamar gadis itu. Gadis itu pun terkejut, tetapi tidak langsung menjawab. Ia memandang mata Topan yang penuh harapan, namun di dalam hatinya ia merasa sesuatu yang aneh. Sesuatu firasat bahwa ada hal yang belum ia ketahui. Dengan suara pelan gadis itu berkata, "Aku ingin waktu. Aku ingin memikirkan ini semua." Malam itu saat gadis berbaring di tempat tidurnya, ia memikirkan harimau yang selama ini menjadi pelindungnya. Dalam keheningan malam, ia bertanya-tanya, apakah keputusannya untuk tinggal di desa benar-benar tepat? Ataukah ia telah meninggalkan bagian penting dari dirinya di hutan? Hari-hari berlalu, gadis hutan akhirnya setuju untuk menikah dengan Topan. Ia merasa mulai bisa menerima kehidupan di desa. Meski di sudut hatinya ia tetap merindukan hutan dan harimau betina yang telah menjadi ibunya. Persiapan pernikahan pun dimulai. Penduduk desa meski memandang gadis itu dengan skeptis, perlahan-lahan mulai membantu. Namun sehari sebelum hari pernikahan, sebuah rahasia besar terungkap saat gadis itu tengah membantu Ibu Topan untuk menyiapkan bunga-bunga. Ibu Topan tiba-tiba berbicara tentang masa lalunya, masa lalu keluarga mereka. "Kamu anakku yang paling baik. Aku tidak tahu bagaimana aku berhasil melewati masa-masa sulit setelah ayahmu meninggal, terutama dengan segala tekanan dari suami lamaku dan anak-anak tirinya." Gadis itu mendadak berhenti. Ia menatap Ibu Topan dengan bingung. "Suami lama?" tanyanya pelan. "Suami lama?" tanyanya pelan. Ibu Topan mengangguk, melanjutkan tanpa sadar kegelisahan gadis itu. "Iya, dulu aku pernah menikah dengan seorang pria yang sudah punya seorang anak dari istri pertamanya. Setelah meninggal, aku tidak tahan lagi. Aku meninggalkan desa itu bersama Topan untuk memulai hidup baru di sini." Kata-kata itu seperti menghantam gadis itu, seperti petir dalam hati. Ia mulai mengingat masa-masa peristiwa di masa kecilnya, seorang wanita yang telah meninggalkannya di hutan sendiri tanpa ada siapapun yang menemaninya. Dan ternyata benar, Ibu Topan adalah ibu tirinya dari ayah kandung gadis tersebut. Gadis itu keluar rumah sambil menangis. Ia berlari tergesa-gesa meninggalkan desa. Gadis itu kembali ke hutan di mana ia tinggal. Di malam yang sunyi, di kegelapan yang dulu menakutkan, kini terasa seperti rumah. Setelah berjalan cukup jauh, ia mendengar suara yang sangat ia rindukan. Suara yang gemuruh lembut dari harimau betina yang menunggunya di tepi hutan. Harimau itu mendekat dengan langkah pelan. Ketika gadis itu berlutut dan memeluk tubuh besar harimau tersebut, air matanya tumpah. Tetapi kali ini bukan karena ia merindukan harimau itu, karena kesedihan yang ia pendam selama ini. Ia akhirnya kembali ke tempat yang benar-benar ia milik, yaitu di gua tempat ia dibesarkan dan menemukan kedamaian.